Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri dari Pendidikan Geografi kelas 2A dalam mata kuliah Geomorfologi Umum. Dan saya akan menjelaskan bentuk lahan asal glasial. Nah, untuk itu mari mendengar penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu pengertian dari bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es, salju, atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang berpengaruhnya adalah gletser. Nah, pertemuan bentuk lahan atau morfologi glasial. Pertemuan bentuk lahan pada tahap awal ini yaitu lembah tertutup oleh salju, kemudian salju itu mengalami pencairan, di mana setelah mencair, lembah kembali menjadi dalam. Beberapa lembah menggantung masuk lembah utama, horn dan circuit. Setelah itu, kemudian lembah terisi oleh aluvium. Kemudian setelah fase tersebut, lembah menjadi lebih rendah dari muka air laut, sehingga pada saat pasang air akan masuk ke lembah. Kemudian yang ketiga itu faktor-faktor pendukung terjadinya lahan glasial. Yang pertama, tingginya tingkat prestisipasi. Yang kedua, suhu lingkungan yang rendah. Yang ketiga, pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah yang besar. Yang keempat, tingkat peleburannya rendah. Adapun sifat khas dari sebuah gerakan gletser pada lahan glasial. Yang pertama, pada tepi gerakan gletser lebih lambat daripada tengah. Yang kedua, pada ujung lidah gletser itu lebih lambat daripada akarnya. Yang ketiga, kita dapat menentukan bahwa gletser itu lambat laun menjadi pendek. Yang kelima, kita juga dapat ditemukan bahwa garis yang menentukan gerakan yang paling cepat letaknya tepat di tengah-tengah. Tetapi di sini kita lihat gejala yang sama seperti garis arus sungai, yaitu pada belokan garis arus tadi terletak pada belokan luar. Kemudian tipe-tipe gletser. Yang pertama ada valley glacier. Nah, merupakan glasier yang mengalir pada suatu lembah dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua ada ice sheet. Merupakan massa es yang tidak mengalir pada valley glacier tetapi menutup daratan yang luas, biasanya lebih dari 500 km persegi. Kemudian ada yang ketiga, ice cap. Ice sheet yang lebih kecil terdapat pada daerah seperti valley glacier di Laut Arktik, Kanada, Rusia, dan juga dataran Siberia. Kemudian ada iceberg. Ice sheet yang bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan akhirnya hilang dalam jumlah yang besar berdasarkan relief, tinggi permukaan, dan juga curah hujan. Nah, gletser itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tipe gletser alpen. Gletser alpen merupakan gletser yang terbatas pada lembah-lembah yang terbentuk memanjang dan melidah. Tipe alpen yaitu gletser yang didapatkan pada daerah dengan elevasi lebih dari 6.000 meter di atas muka laut dan dibatasi oleh lembah-lembah yang curam. Yang kedua ada tipe gletser kontinental gletser. Nah, tipe kontinental terdapat di wilayah-wilayah kutub dengan rel yang sangat luas, Greenland, Antartika, Spitsbergen, dan lain-lain. Nah, bukit ekskontinental memiliki permukaan seperti zirah dan agak meninggi di bagian tengahnya. Nah, gletser ini sangat tebal dengan ketebalannya mencapai 3.000 meter. Kemudian ada tipe gletser Skandinavia. Tipe ini didapatkan di Skandinavia. Dasar tanah di sini mempunyai sejarah yang istimewa, yaitu suatu daratan yang hampir rata yang terangkat terpotong-potong oleh fjord yang kemudian permukaan bumi di sini dengan demikian rupanya lain sekali dengan relief di pegunungan Alpen. Beda relief ini sendiri menyebabkan perbedaan tipe gletser. Kemudian ada tipe gletser Mustak. Nah, tipe ini banyak didapatkan di pegunungan yang tinggi di Asia. Di Karakum didapatkan lekukan-lekukan film yang kecil-kecil sekali bermuara dalam lidah gletser yang besar dan panjang. Barangkali hal ini disebabkan oleh fase pengikisan yang lebih lanjut daripada pegunungan Alpen. Kemudian ada tipe gletser Piedmont Gletser.
yaitu gletser yang didapatkan pada alur-alur valley dan berakhir pada dataran rendah. Pada tipe Piedmont tersebut merupakan daerah pengumpulan gletser adalah seluruh dataran es yang tertutup. Kemudian, lidah gletsernya terdapat pada lembah-lembah yang berada di sela-sela pegunungan. Contohnya dari tipe ini adalah Malaspina di Alaska. Kemudian ice sheet atau ice cap, yaitu gletser yang didapatkan pada daerah rendah dan luas, menepati daerah yang sangat luas, sedangkan ice cap menepati wilayah yang sempit. Tipe ini merupakan selubung es yang luas sekali meliputi sebagian besar dari daratan, sehingga relatif hampir tidak ada yang terlihat. Terutama di Greenland, kita dapat contoh yang baik dari tipe ini. Kemudian bentuk lahan akibat pengendapan gletser. Yang pertama, till, merupakan batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan mengisi gletser berasal dari ice sheet membawa fragmen batuan yang terkikis. Kemudian ada erratic, merupakan es berukuran boulder yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. Kemudian ada moraine, merupakan till yang terbawa jauh glasier dan tertinggal kemudian mengendap setelah glasier menyusut. Kemudian ada drumline, endapan yang mempunyai bentuk topografi yang kecil dan merupakan oval hill. Drumline ini tersusun terutama dari till, tapi kadang-kadang terdiri dari massa yang berbentuk lensa yang terdiri dari kerikil dan juga pasir. Kemudian ada outwash, adalah dataran yang slope, rendah hasil pengendapan sungai pencarian es, terletak di depan tubuh gletser. Kemudian ada camp, adalah bukit-bukit kecil hasil pengendapan di cairan es. Keberadaan gletser pada sebuah lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian yang pertama, tingginya tingkat presipitasi. Suhu lingkungan yang sangat rendah, pada musim dingin es terakumulasi, dan pada musim panas tingkat peleburannya juga rendah. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan mengenai bentuk lahan asal glasial. Semoga bermanfaat, dan apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.